Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan bahwa di mana langit dijunjung, di Botak, botak. Botak. Gak ada satupun netizen yang permasalahkan si Saripa ini tolak si Ali. Yang dipermasalahkan kenapa si Saripa ini tolak Ali tapi tidak kasih kembali uangnya. Itu yang rasa lucu. Aduh botak, botak kalau umpamanya bicara gitu botak, bicara gitu yang jelas, yang masuk di akal sehat, yang masuk di otak. Kau pintar sekali bicara, yang penting kan kamera kamu lancar sekali bicara. Kau bilang mana ada orang tua yang terima orang melamar tengah-tengah malam. Mana ada orang melamar tengah malam. Yang ada si Ali itu sampai ke Wajo itu malam-malam. Si Ali ini tujuannya cuma datangin orang yang dia kenal. Siapa? Nggak ada keluarganya, nggak ada orang satupun yang dia kenal. Kalau bukan didatangi rumahnya si Saripa ini yang sudah kasih harapan segala macam itu. Kalau bukan itu yang didatangi siapa lagi? Nah kamu saja baru muncul pada saat ada masalah. Seandainya kamu punya hati ya mungkin kamu bisa terima Ali dulu, kasih minum Ali dulu baik-baik, carikan dia tempat istirahat dulu, kesuruh dia masuk dalam rumah dulu untuk istirahat. Kalau memang belum bisa bertemu sama Saripa, setidaknya kita layani dengan baik. Setidaknya kalian itu anggap sebagai tamumu karena dia datang jauh-jauh. Kasihan bukan Wajo ke Rekang, bukan Wajo ke Palopo, bukan Wajo ke Toraja ini bos. Ini India ke Wajo. Masa ndak ada hatimu sedikit pun kasih makan dia dulu ke, kasih minum dia dulu ke, jauh-jauh loh kasihan. Masya Allah. Ini baru kalian bilang datang lamar tengah-tengah malam. Saya rasa Anda itu punya pendidikan bosku ya. Saya rasa Anda itu pengacara, tahu alur-alurnya masalah. Masa mana ada orang melamar, masuk akal nggak melamar tengah malam? Saya aja nggak masuk akal nggak masuk nggak di otakmu kalau umpamanya melamar tengah-tengah malam. Yang ada Ali cuma datangi rumah perempuan yang sudah janjikan pernikahan sama dia, yang sudah makan uangnya, yang sudah makan paket internetnya, yang sudah video call nggak tahu video call bagaimana. Yang jelasnya itu semua yang yakinkan Ali kalau si perempuan ini setia. Akhirnya datang ke Wajo, makanya dia datang kasih sampainya malam-malam. Bukan berarti dia datang melamar. Pengacara. Netizen itu bosku tidak ada yang permasalahkan Saripa ini tolak si Ali. Yang ada netizen itu bersyukur sekali, dunia itu bersyukur sekali si Ali ini dijauhkan dari perempuan tidak baik, perempuan iblis, perempuan setan, perempuan penipu. Nggak ada yang permasalahkan. Yang dipermasalahkan netizen itu kenapa mau tolak tapi mau ambil uangnya, nggak mau kasih kembali. Kalau memang ada kau terima 52 juta. Kenapa kau kasih kembali cuma 9 juta bosku? Astagfirullahaladzim. Ini lagi baru kamu membela diri. Kamu bilang kamu gak bersalah, kamu gak ini. Secara logika kalau orang berpikir, mudah-mudahan di sini yang nonton ada yang berpikiran seperti saya, masuk logika enggak? Ada orang tidak suka, ada orang sudah punya jodoh tunangan di sini, tapi masa ada jodohmu kau panggil lagi orang datang? Masa anda mau suka baru mau ambil uangnya? Saya ingat nih kasus-kasus di luar sana ya. Kasus-kasus yang di luar sana memang banyak seperti ini, modus-modus seperti ini. Pintar itu perempuan sekarang bosku. Dia sengaja kenalan sama orang luar negeri karena dia ngerasa dia tidak mungkin datang di Indonesia jauh-jauh. Ya, makanya mereka cari mangsa itu di luar negeri. Minta ini dengan iming-imingan video call, tunjukkan segala sesuatu, kita nggak tahu ya. Yang jelasnya ya seperti itu, suruh dia datang ke Indonesia untuk meyakinkan si pria ini kalau wanita ini cinta sekali, biar si laki-lakinya itu tidak segan-segan untuk mengirimkan sesuatu. Kita pakai logika aja lah bos, pakai logika, pakai otak aja lah berpikir. Tapi alhamdulillah Allah itu secepat itu memberhentikan tali borek-borekan pekat-tangkatangnya kalau orang Makassar bilang. Jadi Allah itu secepat itu akhirnya pelaku ini dapat korban yang betul-betul nekat mau datang ke Indonesia dan akhirnya seperti ini. Nah ketahuan kan. Kalau menurut saya sih ini memang penipu-penipu online bos ya. Jadi nggak usah terlalu jauh berpikir.
Gak usah terlalu di ini sudah jelas ini penipu-penipu online. Kalau menurut saya, secara penerangan saya, logika saya, otak saya yang berpikir ya, ya, karena di luar sana tuh banyak sekali modus-modus penipuan bosku, apalagi yang seperti ini. Ya, intinya si wanita ini jangan terlalu bikin sakit hati laki-laki, karena kalau memang ada video-video yang gak senonoh, laki-lakinya sakit hati, dia akan sebarkan videomu itu. Bukan kamu yang malu, karena kamu kayaknya perempuan yang sudah gak ada urat malunya, tapi yang malu, yang rusak itu nama Wajo. Ajari itu botak, itu kau punya apakah klien kah, apakah yang kau bela-bela itu, ajari botak. Jangan kau cuma bicara-bicara tidak jelas. Kamu bilang wanita Wajo itu terhormat wanita. Weh bosku, botak. Wanita Wajo itu dari sononya memang terhormat, memang mahal. Wanita Bugis itu mahal bosku, bukan penipu. Yang kamu bela sekarang penipu, bukan wanita terhormat yang kau bela sekarang. Kalau dia punya hati, dia tidak mungkin seperti ini bos. Yang harusnya kamu bela itu orang yang datang jauh-jauh dari India masuk ke kotamu. Kalau memang adatnya baik, ya harusnya ditunjukkan adat yang baik untuk orang yang datang jauh-jauh. Jangan malah dibinatangkan. Udah jauh-jauh datang ke rumahnya, datang tengah malam, kelaparan, kehausan, malah dilaporin ke polisi. Goblok, bodoh. Inilah sudah yang saya bilang. Inilah bisa dilihat ya. Manusia dibinatangkan, binatang dimanusiakan. Tidak boleh seperti itu. Kita ini lahir semua itu beribadah, punya iman, punya... Aduh ya Allah. Masya Allah. Ini lagi kamu bilang lagi botak, kalau umpamanya adat Bugis, kalau umpamanya si Saripa ini tolak si Ali, itu berarti sesuai adatnya Bugis, adatnya Wajo. Goblok. Nggak ada adat-adat itu melarang untuk menikah sama orang luar negeri. Nggak ada adat-adat itu menunjukkan yang tidak baik. Adat Bugis, saya juga orang Sulawesi ya, ada darah-darahnya juga ya, istilahnya saya asli ya Sulawesi lah istilahnya, kita juga tahu mengerti tentang adat. Nggak ada adat bosku. Orang Sulawesi itu tolak-tolak orang luar negeri bosku. Kalau memang kamu tahu adat ya, nggak ada. Jangan kok karena kau direkam sembarang-sembarang membicarain sampai negara-negara kau mau sebut-sebut. Nggak boleh seperti itu bosku ya. Jangan kau kasih hancur Wajo, nggak baik itu ya. Masuk akal nggak? Pakai otak nggak? Kau itu botak ya, kamu itu harus pakai otak juga. Masuk akal nggak si perempuan ini kasih harapan ke laki-laki ini kalau apalah segala macam? Masuk akal nggak kalau umpamanya si perempuan ini, kamu datang sayang tanggal 13, tanggal 14-nya kita langsung nikah. Kok kira ini sunat massal yang besok direncanakan langsung besok juga disunat? Astagfirullahaladzim. Masuk akal nggak kalau umpamanya tanggal 13 datang nikah tanggal 14? Itu nggak masuk di otak itu bos. Nggak usahlah berpikir terlalu jauh dengan kasus ini nggak masuk akal. Udah jelas ini penipu online ya, udah jelas. Kita nggak menuduh, tapi ya inilah, kita nggak usah lah jauh-jauh. Kita jangan karena dibilang perempuan ini bercadar atau apa segala macam, cadar itu nggak jadi masalah. Cadar itu memang wajib digunakan untuk wanita muslim bos. Cuman di mana hatimu, kasihan, di mana hatimu? Orang jauh-jauh datang dari India, datang ke Wajo, mau lihat kamu, mau ketemu sama kamu. Karena kau laporkan polisi, Masya Allah. Makanya banyak yang bully cadarmu bos, karena nggak sesuai dengan yang kau pakai dengan hatimu. Kasihan, bukan cadar yang salah, tapi kamu yang salah menggunakan cadar. Ya, gitu. Masya Allah, orang tuanya sampai bilang dia kaya lah, dia punya empang, dia punya tanah, sawah segala macam. Tapi masa kau belikan paket data kasihan untuk anakmu? Nggak bisa. Masa orang jika anak katang-katang minta paket data di luar negeri sana? Masuk akal nggak kalau kau banyak uang, banyak ini? Omong kosong semua kapan di? Omong kosong kapan semua itu bicaramu di? Nggak baik begitu. Ajari anak yang baik, jangan ajari anak justru malah jadi penipu. Dan satu lagi, kalau umpamanya betul-betul si Saripa ini punya suami dan punya anak, tapi dia masih panggil orang jauh-jauh untuk datang menikahi,
tapi dia masih ngambil uangnya orang yang dia istilahnya cuma kenal lewat WhatsApp. Berarti ini memang prosesnya tuh harus benar-benar harus dipolisikan benar-benar ini, karena ini sudah benar-benar penipuan. Kalau ada suami, kenapa kamu panggil orang? Kalau kamu dijodohkan, kenapa kamu panggil orang lagi untuk menikahi kamu? Kalau memang kamu tidak suka sama si Ali, kenapa kamu ambil uangnya? Itu saja ya, masuk di otak nggak? Itu saja, pakai logika, kita pakai logika. Kasusnya ini sebenarnya nggak terlalu gimana ya, udah orang kalau umpamanya punya otak Pak, dia bisa berpikir baru lihat ini kasus ini sudah tahu kalau umpamanya memang ini modus-modusan gimana ya. Memang harus dipolisikan, nggak perlu dicari buktinya terlalu jauh, karena ini kalau dilihat memang kasihan laki-laki. Pokoknya kita pakai hati nurani aja lah Pak ya. Ini laki-laki datang dari India, bukan datang dari dari Endrekan ke Wajo Pak, bukan dari Palopo ke Wajo Pak. Ini India, jauh sekali, banyak perjuangannya, butuh uang banyak. Udah sampai ke sini pun nggak dikasih kembalikan uangnya. Nggak masuk akal saya rasa kalau umpamanya cuma mau datang kasih kembali uang itu harus datang ke Indonesia, sedangkan sewanya ke Indonesia lebih banyak yang habis daripada yang untuk bayar utangnya itu. Ya Allah, yang nggak masuk akal lagi. Ini alasan ini terlalu boro-boro, betul ini perempuan ini boro-boro sekali. Bisa dilihat di sini boro-boronya, tipu-tipunya, munafiknya. Dia bilang katanya dia itu kasihan sama laki-laki kalau umpamanya dia tidak kasih kabar, karena katanya dia iris-iris ke tangannya. Dia katanya mau bunuh diri. Perempuan goblok. Terus sekarang kamu tidak kasihan lihat dia. Dia datang jauh-jauh India cuma mau ketemu sama kau. Datang ke sini malah kau lapor ke polisi. Apa itu? Kau tidak lebih kasihan mana Tinoremo? Kasihan mana? Dia bunuh diri daripada kasih begitu. Ali pun pasti berpikir dia lebih baik bunuh diri daripada dia terima perlakuan seperti ini dari kau sebagai orang dia sayang. Astagfirullahaladzim. Tidak usah mau kau alasan-alasan bilang kasihan kau. Nah sekarang kau kasihan kah tidak? Dia datang jauh-jauh dari India, tapi datang ke sini gini kau jadikan kayak binatang. Jauh-jauh datang dijadikan binatang. Masya Allah, gak masuk akal semua alasanmu bos. Ya, gak masuk akal semua alasanmu. Simpel aja sih sebenarnya, kalau tidak suka nggak usah lah panggil-panggil orang. Memang rencanamu kamu habisi orang, mau katang-katang orang dari jauh bos. Jangan kau terlalu bakatang. Nah itu karma itu ada. Sebagai perempuan ada mi suamimu. Kalau memang ada mi suamimu, ada mi anakmu. Jangan kau kasih contoh baik yang tidak baik lah. Ya, seperti itu caramu cari uang. Aduh, nah banyak empammu, banyak sawahmu, tinggal dicangkul saja bisa tanam padi. Nggak usah mau kau cari begini cara mencari uang. Aduh, si botak ini. Itu kau itu botak ya. Nggak usah mau kau muncul-muncul di sosial media, karena semakin muncul kau semakin lucu per televisi yang dinonton. Semakin lucu nih. Karena itu nggak tahu kok kau bicara itu kau lucu kau itu. Itu toki-toki lagi tuh kepalamu biar tambah kinclong. Nah, itu aja. Jangan kau sebut-sebut adat lagi.